Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar. Tak boleh berpuas diri dengan performa impresif ditunjukkan di awal musim Liga 1 2024/2025. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, Sulsel ini memang mencetak hat-trick kemenangan. Kini pimpin klasemen sementara dengan 9 poin. PSM Makassar pun menjadi tim yang produktif dalam mencetak gol. Sudah 8 gol dijebloskan ke gawang lawan dari 3 pertandingan. Meski begitu, tim besutan Bernardo Tavares diminta untuk mengupgrade terus permainannya. PSM Makassar bisa tampil konsisten dan terus mengupgrade permainan, pinta pengamat sepak bola Syamsuddin Umar dihubungi Tribun Tanda Hubung Timur.com, Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Syamsuddin Umar menyarankan, Victor Luis didorong bermain lebih menyerang. Berdampingan dengan striker PSM Makassar, Nermin Haljeta dan Adilson Silva, atau Tito Okello. Ia yakin jika hal tersebut dilakukan, lini serang PSM Makassar kian berbahaya. Penyerangan akan jadi 3. Tim ini menjadi tridente. Ada striker selalu muncul dari belakang, ungkapnya. Menurutnya, Victor Luis mampu menjalankan peran tersebut. Lantaran memiliki kecepatan dan crossing bagus. Ditambah kerja sama Victor Luis dengan Nermin Haljeta sangat baik. Victor Luis ke depan, lalu Nermin Haljeta, mampu menjadikan posisi membentuk segitiga dari pinggir, ujar ex-asisten pelatih timnas Indonesia ini. Namun, tambah Syamsuddin Umar, peran Victor Luis ini perlu ditopang dengan pemain yang berada di belakangnya. Pemain tersebut bertugas menjaga lebar lapangan. Kalau didorong sedikit, ada bek kiri lebih bagus pasti lebih dominan, sebutnya. Sedangkan dua gelandang, Akbar Tanjung dan Ananda Raihan hanya sebagai penyeimbang. Pemilik nomor punggung 45 dan 8 itu menjadi gelandang perusak. Tak membiarkan gelandang lawan untuk memainkan bola di lapangan tengah. Cepat menutup, dan tidak ada gelandang lawan seenaknya memainkan bola di lapangan tengah, sebut pelatih yang bawa PSM Makassar juara Liga Indonesia 1999/2000 ini. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.